Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan jagat raya ini. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dialah yang memiliki. Dan kelak kepadanya kita akan kembali. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Kita hidup dengan jaminan rizki dari Allah Jalla Jalaluhu. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia yang membuat sebagian kita depresi, yang membuat banyak orang bingung, tidak menentu hidupnya, galau hatinya. Ya hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Dan juga urusan agama. Bagaimana kondisi kita setelah hijrah, setelah resign, yang terkadang iman naik dan ketika turun dia gelundung. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, COVID kemarin kita mendengar, kita membaca adanya ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang-orang yang di PHK. Ada perbedaan antara mereka yang di PHK dan mereka yang resign. Sebenarnya orang-orang yang di PHK bukan karena keinginan mereka berhenti bekerja. Bukan karena kemauan mereka untuk tidak melanjutkan. Tapi kondisi yang menuntut mereka harus berhenti. Dan ternyata orang-orang yang diberhentikan itu, kita melihat mereka jadi orang-orang yang pintar. Mereka berinovasi, mereka kreatif, dan mereka bertahan hidup. Karena sejatinya semua yang melata di muka bumi ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi ini melainkan rizkinya ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan yang resign? Yang kalau bicara tentang masalah yang dihadapin oleh teman-teman yang resign dari kerjaan. Padahal resign itu pilihan. Berbeda dengan di PHK. Orang yang resign biasanya sudah mempersiapkan diri. Sudah bermusyawarah, bahkan istikharah. Ya, kemudian dia memberanikan diri untuk tidak melanjutkan kerja. Kenapa? Kenapa engkau memilih untuk mundur? Apa sebabnya? Dan untuk apa engkau berhenti? Lalu engkau mau kemana? Orang yang resign sudah punya rencana dia. Berbeda dengan orang yang di PHK. Maka kondisi mental orang yang resign dengan di PHK seharusnya lebih baik orang yang resign. Tapi ternyata yang menjadi penentu adalah iman. Ada orang yang resign karena untuk mencari pekerjaan yang lebih nyaman. Karena ada tawaran
yang menggiurkan. Gajinya, jabatannya, posisinya, fasilitasnya, sehingga dia resign dari tempat itu ke tempat yang satunya. Tapi terkadang yang dia inginkan tidak dia dapatkan. Ada yang resign karena dia tidak ingin dipindah ke tempat yang jauh. Dia ingin tetap berada di kota dia. Mungkin karena di situ ada kedua orang tuanya. Mungkin ada kenyamanan-kenyamanan lain yang dia dapatkan di sana. Tapi yang jelas, dia resign untuk mendapatkan yang lebih enak dalam urusan dunia ini. Tapi ada yang resign dari pekerjaannya karena takut kepada Allah SWT. Selama ini dia nggak tahu dengan halal dan haram. Dia bekerja karena gaji yang menggiurkan. Dia nggak belajar kalau ini halal, kalau itu haram. Yang ada buat dia, yang penting aku nggak ganggu orang. Yang penting aku tidak menyakitin orang. Aku kan kerja. Ya. Tapi tatkala dia belajar, yang mana seharusnya sebelum dia melangkah, sebelum dia ngomong, sebelum dia action, dia harus belajar. Tapi kebanyakan kita berpikir bahwa ilmu agama itu yang penting sholat. Udah cukup. Sehingga kalau dilihat orang sholat, udah baik dia. Padahal kita tahu, Islam datang untuk mengatur hidup manusia di dunia dan di akhirat. Diturunkan petunjuk kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Dan beliau jelaskan kepada para sahabatnya. Untuk apa? Untuk mengajak semua manusia melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Urusan dagang, urusan pekerjaan, ketika engkau menjadi pegawai, ketika engkau menjadi bisnismen, ada aturannya semuanya. Bahkan di medan perang pun, tatkala berperang, ada aturannya. Kalau engkau resign karena engkau belajar, karena engkau takut kepada Allah Azza wa Jal, engkau takut dengan murka Allah, engkau khawatir dan cemas, kalau engkau tidak segera berhenti, hidupmu akan semakin menderita. Kemudian engkau berhenti. Maka semua itu tergantung niatnya. Kalau bicara mental, mentalmu ikut niatmu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 100. Coba kita baca. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغا نعم تفضل. Saya diulangi. Bismillah. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Ghafurur rahima. Rahimah. Ya, artinya. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya,
kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah jemaah. Kita lihat ya. Bagaimana Allah menyebutkan waman yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Bukan di jalan kemauan, nafsu dan ambisi. Bukan. Di jalan Allah Azza wa Jal. Dan dia tahu bahwa hijrah di jalan Allah Azza wa Jal ini butuh perjuangan. Butuh pengorbanan. Para sahabat Nabi menderita mereka. Radhiyallahu ta'ala ketika mereka hijrah. Tapi Allah berjanji. Akan ada keluasan di muka bumi ini. Keluasan untuk menegakkan agama. Bagaimana para sahabat Nabi yang dahulu di Mekah, mereka ditindas, sholat sembunyi-sembunyi, merahasiakan keislaman mereka. Ketika ketahuan mereka Islam, mereka akan menjadi bahan ejekan, bulian, siksaan, bahkan sebagian sahabat dibunuh. Maka kalau mereka hijrah, mereka mendapatkan keluasan untuk mengabdi kepada Allah SWT. Kuasa, rezeki, ya Allah akan kasih rezeki yang luas. Tapi Ustaz, ana udah hijrah berapa tahun ya? Ana udah resign dari 4 riba, udah 5 tahun masih susah. Ada yang 3 tahun semakin parah hidup ana. Ahibati fillah. Orang yang mau ngambil madu dari sarang madu, itu dia harus siap disengat lebah. Harus ada perjuangan. Engkau pikir orang-orang yang mengambil madu itu bersantai ria? Mereka berjuang. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh orang yang berakal dari setiap umat, dari semua suku, kabilah, bangsa, itu bersepakat. Annan na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Garis bawah. Nggak bisa. Allah berjanji, engkau hijrah meninggalkan keluargamu, meninggalkan pekerjaanmu, meninggalkan kampungmu, meninggalkan semuanya. Allah janji akan Allah kasih. Tapi harus ada perjuangan dari diri. Allah akan berikan. Disinilah niat. Kalau bicara mental, ketika seorang niatnya benar, apapun yang terjadi, dia akan tetap istiqomah. Dia tetap jaga. Dia tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Harus ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, dia pindah meninggalkan kampungnya dalam rangka mencari dunia, menginginkan kehidupan yang lebih mapan, ekonomi yang lebih baik, usaha yang lancar, atau karena wanita. Dia hijrah karena wanita. Maka hijrah dia ya ke tempat yang dia tuju. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sedang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Bayangin, Allah yang punya semuanya, jemaah. Bukan yang hanya punya Pulau Jawa. Allah yang memiliki Indonesia.
dengan 17.000 pulaunya. Allah yang memiliki Indonesia dengan 270 juta lebih penduduknya. Allah yang punya Asia. Allah yang punya dunia dan isinya. Gimana kalau engkau menuju kepada Allah dan Rasulnya? Engkau sedang menuju kepada Allah yang punya segala-galanya. Maka kita dalam kehidupan dunia, kalau kita berangkat ke tempat seseorang yang baik hati, yang dermawan, yang orang kalau ke sana akan dijamu, engkau akan tenang. Tenang, fulan udah Masya Allah. Engkau kalau rumahnya fulan udah dijamin semuanya. Kita sama manusia bisa seperti itu. Tapi kenapa mental kita tatkala menuju kepada Allah, kita ragu? Ya. Karena sebagian kita ada yang hanya siap senang, tapi nggak siap susah. Ya, ada. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi ya, ketika sampai ke kota Madinah. Sebelum ke Madinah, mereka sempat diboikot 3 tahun di kota Mekah. Dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10. Sebagian sahabat itu makan daun-daunan. Karena tidak boleh ada yang menjual barang kepada Bani Hashim. Bagaimana cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kencing, kemudian ada suara dari tempat jatuhnya air kencing dia setelah dia lihat malam hari dari kulit yang sudah usang. Dia cuci, dia bersihkan, kata dia, kemudian dia bakar itu kulit. Lalu dia campur sama air. Atau dia makan, kemudian dia minum air. Kata dia, aku dapat bertahan 3 hari gak makan. Mereka berjuang jemaah. Bagaimana Bilal bin Rabah ketika diletakkan batu di atas dadanya, dijemur di bawah terik kota Mekah, di atas padang pasir yang begitu panasnya, Bilal mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Ada yang dia cari. Siapa yang dia cari? Allah Azza wa Jalla. Makanya tatkala mereka harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya. Kalau antum merisen cuma meninggalkan pekerjaan ya. Karena kalau rumah masih ada, tempat tinggal masih ada. Nih sahabat nggak punya apa-apa. 0. 0. From zero to hero. Itu yang terjadi. Dari 0 mereka. Berangkat ke kota Madinah. Nggak kenal siapa-siapa di kota Madinah. Mereka nggak tahu mau kerja apa. 80 dari mereka tidur di masjid. Tidur di masjid. Umar menggembala. Sebagian sahabat Nabi. Karena mereka tujuannya Allah. Dan dia tahu mereka akan diuji. Bukan sekedar ngomong kami hijrah, kami beriman. Lalu dibiarkan begitu saja. Diuji sama Allah. Supaya kelihatan mana yang benar-benar dan mana yang pura-pura. Emas itu dengan sepuhan emas sama warnanya. Ketika dibakar, nampak mana emas murni dan mana emas yang hanya campuran saja. Dia uji para sahabat. Dan ada tadi yang sampaikan sebagian kita yang hanya siap hidup senang. Ketika susah dia nggak siap. Anak bukan nggak siap, Ustaz. Anak siap, cuma keluarga nggak siap. Ya. Allah berfirman di surat At-Taghabun ayat 14. Apa kata Allah SWT? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh lihat ya. Ada ternyata pasangan hidup kita yang jadi musuh buat kita. Yang bukan mendukung kita untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, tapi malah mengembosin. Anak-anak kita juga ada. Apa yang harus kita lakukan? Memaafkan. Mereka nggak ngerti. Mereka nggak paham. Engkau tugasmu memahamkan mereka. Jangan ribut. Kasih arahan. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ahibati fillah, berkaitan dengan orang-orang yang siap suka dan tidak siap susah. Semua ini kita nih nunggu. Engkau yang sedang sehat sekarang, engkau nunggu penyakit. Makanya kenapa rumah sakit itu rame. Kenapa toko-toko obat itu juga ngantri. Kita tahu resep kadangkala, aduh nunggu 1 jam ya. Ada apa sebenarnya? Kenapa laboratorium itu juga penuh dengan manusia? Ada kekhawatiran. Iya, kita sedang menunggu. Yang kaya nunggu miskin, yang miskin nunggu kaya kalau jadi kaya. Dan engkau akan diuji. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hajj ayat 11. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang manusia-manusia yang hanya siap menjadi hamba Allah kalau senang. Tapi kalau susah dia nggak siap. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahum khairun idmaniyah wa in itu bacanya fa in asabahu khairun itma'anna bih. Fa in asabahu khairun nitma'anna bih. Nitma'anna bih. Wa in asbahu asabathu. Wa in asabathu fitnatun. Ini sama nih. Jadinya nun kasroh ya. Fitnatunin qalaba. Wa in asabathu fitnatun qalaba. Fitnatu nin qalaba. Fitnatu min qalaba. Ala wajhih. Khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ya, sebagian kita mungkin seperti itu. Dia beribadah kepada di tepian, nggak di tengah, di tepi. Kalau dia sukses, nyaman hidupnya, oh Masya Allah, benar ternyata agama ini ya. Benar ternyata hijrah ini, oh bagaimana dia memuji agamanya dan berpegang teguh dengan agamanya. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi. Tapi tatkala ditimpa oleh fitnah, dikasih ujian, balik dia. Balik seperti yang dulu. Rugi dia. Inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dia akan rugi dunia akhirat dia. Allah tuh nggak butuh sama kita. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an.
Kalau kalian semua kafir, dan semua yang di muka bumi, semuanya kafir. Allah tuh maha terpuji. Allah nggak butuh dengan alam semesta ini. Maka kalau orang dapat hidayah, kemudian dia balik, dia yang rugi. Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadits qudsi mengatakan, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, apabila kalian semuanya, dari yang pertama sampai yang terakhir, entah berapa miliar manusia nanti, dan bangsa jin pula, dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka berada di level ketakwaan orang yang paling bertakwa. Semuanya ketakwaannya seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Allah apa? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah di kerajaanku sedikit pun. Dan sebaliknya, Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kalau semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir, dari bangsa jin dan manusia, berada di level kejahatan orang yang paling jahat hatinya, semuanya ngaku Tuhan seperti Firaun. 8 miliar manusia sekarang semua ngaku Tuhan. Ditambah dari sejak Nabi Adam sampai nanti yang akan datang. Kata Allah, itu nggak akan ngurangi kerajaanku sedikit pun. Terus kenapa kita disuruh beramal? Innama hiya amalukum. Itu amalan buat kalian. Yang dapat manfaat kalian. Yang dapat faedah kalian. Uhsihalakum. Aku catat buat kalian. Aku kumpulkan buat kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Yang mendapatkan kebaikan hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Yang mendapatkan selain itu, maka jangan mencela kecuali dirimu sendiri. Hebatifillah. Tadi yang menyembah Allah di pinggiran. Kalau senang baru dia, Masya Allah. Engkau mau balik, engkau nggak mau sama agama ini, Allah nggak butuh sama engkau. Ahibbatifillah, kita diciptakan untuk mengabdi kepada. Rezeki kita ditakdirkan, sudah ditetapkan. Sebelum kau lahir, istrimu juga punya rezeki sendiri. Sebelum dia lahir udah ditulis. Anak-anakmu juga seperti itu. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna ruhal qudus nafatha fi ruhi. Sesungguhnya malaikat Jibril menghembuskan di dalam jiwaku bahwa jiwa tidak akan mati sampai ajal dan rezekinya full, lunas semua, sempurna diberikan kepada dia. Kau gak bakal mati. Tapi aku susah, kau gak bakal mati sampai rezekimu lengkap. Wala yahmilannakum istibta'ur rizq. Nabi mengatakan fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kalian bertakwalah kepada Allah dan yang baik ketika mencari rezeki. Dicari itu rezeki. Rezeki ada yang mencari, ada yang dicari. Ketika kalian mencari rezeki, carilah dengan cara yang baik. Jangan sampai gara-gara lambat datangnya rezeki, kok susah, kok menderita ya, aku sudah berusaha coba ini dan itu. Akhirnya engkau mengambil jalan pintas, potong kompas, melakukan yang haram. Yang di sisi Allah tidak dapat diraih kecuali dengan ketaatan. Ahibatifillah, engkau yang sekarang sedang susah, sedang payah, sedang sulit, hendaklah engkau berbaik sangka sama Allah. Dari kecil kita tuh sering dikasih cerita tentang Nabi Ayub, tentang kesabaran Nabi Ayub. Tapi hampir jarang di antara kita yang tahu bagaimana kehidupan Nabi Ayub sebelum susah.
sebelum dikena penyakit di tubuhnya, sebelum dia hidup susah untuk mencari makan pun dia sulit, dikucilkan di masyarakat. Seperti apa Nabi Ayub dulu? Subhanallah. Kalau kita membaca tafsir, maka kita akan dapati ternyata Nabi Ayub, sebelum beliau dicoba, beliau adalah orang yang kaya raya. Orang yang tampan. Orang yang suka berbagi dengan manusia. Dia punya anak yang banyak ya. Dia punya harta berlimpah. Kemudian disebutkan dalam Israiliyat ya, bahwasanya para malaikat itu bersolawat buat Nabi Ayub di langit sampai iblis mendengar. Kemudian iblis sesumbar mengatakan Ayub tuh kayak gitu karena dikasih nikmat, dikasih rizki. Dia punya harta, punya pelayan-pelayan, punya anak-anak, kasih kesehatan. Coba kalau diambil nikmat dari dia, dia nggak akan bersyukur sama. Subhanallah. Akhirnya Allah berikan balak. Dan terbukti bagaimana Nabi Ayub ketika dikasih balak. Berapa tahun beliau dikasih balak? Setahun? Nih teman-teman yang hijrah, yang resign, setahun beliau dikasih balak. 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? Nabi Ayub disebutkan 18 tahunnya. Nabi. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Sad ayat 41 sampai 44. Coba kita renungkan ayat ini agar jiwamu siap menghadapi apa yang terjadi. Nah, Waskur abdana Ayyub iznada rabbahu ani masaniyash syaitanu binusbi wa azab. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Urkud birizik haza mugtas salum baridu wasyarob. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatam minna wa zikra liulil albab. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Wahuz biyadika dirsan fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Allah. Barakallahu fikum. Subhanallah syama. Itu Nabi Ayub. Diuji sama Allah Azza wa Jalla. 18 tahun bayangin. Kehilangan semua fasilitas yang pernah dia dapatkan.
Dan biasanya orang-orang yang resign ini kehilangan fasilitas yang dia dapatkan. Kenyamanan, kemudahan, penghormatan, penghargaan, hilang semuanya. Terus, engkau perlu sabar. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Di sini tempat kita berjuang. Engkau harus selalu berbaik sangka sama Allah. Hatimu selalu berbaik sangka. Dan Nabi Ayub itu doanya minta sama Allah. Anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku ditimpa sesuatu yang membahayakan aku. Disentuh tuh dengan penyakit, dengan kesusahan, dengan bencana. Wa anta arhamur rahimin. Engkau yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Engkau harus kenal sama Allah. Engkau harus tahu hakikat kehidupan dunia ini. Yang tidak lebih dari satu sayapnya. Yang hanya bangkai, bahkan lebih rendah daripada bangkai kambing. Engkau akan diuji. Bisakah engkau berbaik sangka sama Allah? Bahwa semua yang menimpamu sekarang sebagai penghapusan dosa dan pengangkat derajatmu. Boleh jadi kesusahan itu agar engkau kembali kepada Allah SWT. Karena ada orang yang dikasih kekayaan, kenyamanan, dia lupa. Dan dia terus melakukan perbuatan dosa. Ahibbati fillah. Kesabaran menjadi kunci menghadapi segala sesuatu. Sabar itu menahan diri untuk berucap, untuk bertindak yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Dan kata Nabi SAW, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Tapi ada usaha untuk nahan diri, untuk berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Untuk tabah, untuk menerima. Allah akan bikin dia penyabar. Dan kalau dia sudah sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah tuh bersama orang-orang yang sabar. Bukan bersama orang-orang yang sukses, enggak. Bukan bersama orang-orang yang kaya, bukan. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa ma utiya ahadun ata'an awsa' khairan wa awsa' min sabr. Nggak ada pemberian Allah kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia mengatakan, la ubali ala madza asbahtu. Aku nggak peduli besok pagi aku dalam kondisi seperti apa. Aku nggak peduli. Dalam kondisi yang aku sukai atau dalam kondisi yang tidak aku sukai. Umar, kenapa engkau mengatakan itu? Kok bisa Umar mengatakan itu? Kata Umar, karena aku nggak tahu kebaikan ada di mana. Aku nggak tahu. Apakah yang aku sukai ada kebaikan? Aku kan nggak tahu. Allah yang maha tahu. Dan Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian tidak sukai itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak tahu. Bersabar, berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal, dan terus melakukan ketaatan. Terus. Jangan lupa dengan sholat 5 waktu di masjid. Jangan lupa baca zikir pagi dan petang. Jangan lupa untuk terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa sudah baik. Jangan merasa suci. Jangan merasa aku sudah bertobat. Aku. Kau tahu siapa dirimu. Allah mengatakan, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat kufur nikmat. Innahu kana zaluman jahul. Manusia itu makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Itu kita. Maka perbanyak istighfar. Dan serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak baca la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Nggak ada yang bisa nolong engkau.
Oh, aku punya kenalan, aku punya sohib, aku punya. Engkau nggak punya Allah. Allah tuh yang memiliki semua itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Kenapa engkau nggak punya Allah? Engkau punya manusia, tapi engkau nggak punya Allah. Karena engkau berburuk sangka sama Allah. Padahal Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Dan tidaklah dia memberikan cobaan kepadamu. Kecuali untuk mengangkat. Untuk membersihkanmu. Dan untuk memberikan kasih sayang kepadamu. Idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah sayang sama hambanya, cinta sama hambanya, Allah kasih bala. Agar ketahuan. Mana yang benar-benar beribadah kepada Allah. Dan mana yang hanya ikut-ikutan belaka, yang hanya tren. Atau bahkan memang dia resign sama ini. Bukan karena Allah. Man taraka syai'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Awadahullahu khairan minna. Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Loh, kenapa Anda masih miskin? Nikmat harta itu nikmat yang paling rendah. Jadi kalau bicara rizki, harta itu yang paling rendah. Yang di atasnya harta namanya nikmat sehat. Engkau nggak pernah mensyukuri nikmat sehat ya. Padahal engkau kalau punya uang 1 triliun, lalu dokter mengatakan, ini penyakitmu nggak bisa sembuh kecuali bayar 1 triliun. Engkau bayar. Habis 1 triliun belum sembuh, engkau jual rumah. Ada pengobatan alternatif, engkau cari semuanya. Jadi nikmat sehat itu lebih utama daripada nikmat harta. Ketika engkau resign, Allah kasih sehat sama engkau, walaupun nggak punya harta, engkau dikasih nikmat. Lebih baik daripada harta yang kau miliki. Kemudian yang ketiga, nikmat aman, tenang, alhamdulillah. Yang selama ini mungkin penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegundahan, Allah kasih tenang engkau. Dan nomor 4, nikmat yang paling tinggi, itu nikmat iman. Engkau alhamdulillah dengan resign, alhamdulillah Anda bisa beribadah dengan baik, Anda dihindarkan dari perbuatan dosa. Itu nikmat yang lebih besar daripada harta yang kau miliki. Allah, semoga kita dibantu oleh Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab, Anda kembalikan ke host kita. Jazakumullahu. Waalaikumsalam, alhamdulillah, syukurullah khairan kasiran Ustaz. Alhamdulillah, teman-teman kajian rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi yang disampaikan Ustaz. Semoga dengan materi ini kita terhindar dari masalah mental. Dan yang sudah resign hanya lebih takut dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah hidayah semata-mata hanya milik Allah dan tugas hamba hanya meminta insyaAllah. Baik, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Ini ada beberapa chat yang sudah masuk. Yang pertama dari Pak Faris Lukman. Assalamualaikum. Apa hukumnya pesangon yang kita terima setelah resign dari bank dan cara membersihkannya seperti apa? Masya Allah. Dari Barakallahu fikum. Pak Faris, Ustaz. Iya, ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. Kalau kalian tobat, maka bagi kalian modal kalian. Ini kalau pelaku riba. Yang lalu-lalu tidak dihitung. Tapi nggak boleh yang akan datang. Jadi wallahu a'lam bishawab, ketika orang itu sudah resign, maka dia berusaha untuk membersihkan diri dari semua yang berbau riba. Yang sudah, alhamdulillah, dia sudah bertobat, insya Allah Allah bersihkan. Tapi untuk nerima yang baru setelah dia faham, setelah dia bertobat, maka itu akan jadi masalah. Maka hendaklah dia sedekahkan, dia bagikan, mengharapkan kepada Allah untuk diselamatkan dari dosa-dosa riba tersebut.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, sekarang Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Media Aryawan. Assalamualaikum Ustaz. Ada seorang pegawai bank yang sudah pensiun dan setelah rajin ikut kajian beliau peroleh hidayah sehingga beliau tahu kalau penghasilannya di bank termasuk penghasilan yang dibiayai dari riba. Beliau ingin taubat dan bagaimana cara taubat beliau sementara setiap bulan beliau masih menerima uang pensiunan dari bank tersebut. Syukron atas solusinya Ustaz. Mohon arahannya Ustaz. Barakallahu fiik ya. So, mirip dengan pertanyaan yang pertama tadi ya. Yang pertama doakan semoga istiqomah ya. Kalau bicara uang yang dari bank, uang pensiunan tadi atau uang pesangon yang dapat dari bank. Ana pernah membaca beberapa penjelasan para ulama. Ketika dia tidak membutuhkan hal itu. Artinya bukan kategori miskin. Maka jangan dia ambil. Tapi ketika dia orang yang miskin, dia memang nggak punya, maka buat dia boleh. Tapi kalau sekedar alhamdulillah dia makan cukup ya, dia punya penghasilan yang lain, maka yang dia dapatkan ini jangan dimakan. Tapi bagaimana dia melepaskan diri dari riba tersebut. Kita tahu syarat tobat itu 3+1. Yang pertama menyesali. Yang kedua meninggalkan. Yang ketiga bertekad untuk tidak ngulangi. Kalau ada hubungan sama manusia maka dia meminta maaf agar dihalalkan apa yang pernah dia lakukan atau yang pernah dia ambil dari orang tersebut. Jadi intinya bagi yang ingin benar-benar bertobat, engkau lihat kondisimu. Kalau engkau mampu maka jangan diambil. Tapi kalau engkau nggak mampu, maka jadi orang miskin engkau sebenarnya. Sebagaimana uang itu bisa diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Sekali lagi dengan niat membebaskan diri kita dari riba tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arif. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana resign dari bank tanggal Januari 2023. Lalu dan insya Allah niat hijrah dari penghasilan riba. Saya masih ada tanggungan KPR, utang perumahan di salah satu perbankan sampai saat ini. Pertanyaannya, apakah saya harus menjual rumah ini untuk melunasi KPR, sedangkan penghasilan saya saat ini adalah beternak yang seluruh fasilitasnya ada di rumah ini. Kandang dan lain-lain mengingat halaman rumah saya cukup luas. Atau bolehkah saya meneruskan KPR ini dengan berharap semoga Allah memberi jalan agar saya dapat segera melunasinya. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiikum. Naam ahibati fillah, ketika dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dan dia tahu memang utang itu nggak bisa dia lunasin langsung. Kalau dikatakan aset dia juga nggak ada. Kecuali dia punya aset lain yang bisa dia jual untuk melunasi. Intinya bagaimana dia segera melunasi utang riba tersebut. Kalau memang dia mampu menjual hal itu, dia jual. Tapi kalau ternyata memang nggak mampu, maka dia tetap berusaha menanamkan di dirinya bahwa aku harus selesaikan riba ini. Karena yang riba ini dari pihak mereka. Sebenarnya kita kan nggak mau sudah sama ribanya. Artinya seorang yang bertobat itu dia nggak mau bayar riba sebenarnya. Tapi karena dipaksakan oleh pihak bank, mau nggak mau kita harus bayar. Dan yang dilaknat itu orang yang ngasih makan riba juga. Tatkala kita bisa tidak bayar, artinya tidak bayar bunganya, tidak bayar ribanya, lakukan itu. Wallahu a'lam ya. Mungkin teman-teman di X-Bank bisa memberikan solusi dari sisi bagaimana dia itu melunasi utangnya tapi tidak ada ribanya. Ketika bisa itu maka harapan seperti itu. Kadang-kadang mereka mengatakan ya bisa tapi
di blacklist, dia nggak bisa pinjam lagi, kita nggak ada urusan lagi sama mereka. Maka intinya bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Sampai mana kemampuanmu, itu yang kau lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ana daftar Haji Plus yang biayanya dalam US dollar. Nah, untuk pelunasannya Ana menabung di bank dalam mata uang asing. Dalam tanda kurung titip atau tanpa bunga. Yang mau Ana tanyakan perhitungannya untuk pembayaran zakat malnya itu 2,5% dari jumlah nilai rupiahnya pada saat setor ke tabungan tersebut. Atau 2,5% dari jumlah tabungan US dollarnya. Itu pertanyaan Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan uang yang dibayarin. Karena biasanya kalau ONH Plus itu kita bayar kalau nggak salah $5.000. Itu uang itu sebenarnya sudah berpindah kepemilikannya kepada pihak yang akan pihak pemerintah lah di sini ya. Karena itu bukan kepemilikan full 100% milik kita. Ini insya Allah nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya di tabungan kita. Syarat zakat mal itu adalah sampai nisabnya dan telah berputar 1 tahun. Artinya kalau uangmu di sana ditambah dengan uang-uangmu yang lainnya, dengan hartamu yang lainnya, sampai nisabnya 85 gram emas, anggap 80 juta umpamanya, 80 juta, maka engkau keluarkan zakat 2,5% setiap tahun. Karena boleh jadi kita tuh punya tabungan yang nganggur uang di sana sampai 7 tahun. Karena ONH Plus kadang-kadang nunggu 5, 6, sampai 7 tahun. Maka di situ ada zakatnya. Tapi kalau engkau sudah bayarkan, udah selesai. Karena uang itu sudah berpindah ke pemilikannya. Tapi kalau belum engkau bayarkan dan jadi tabunganmu, itu 2,5% setiap tahunnya diambil dari uang tersebut plus uang-uang engkau yang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya dari Indra Harahap. Izin bertanya Ustaz, ini penting Ustaz. Bagaimana cara kiat terbaik agar kami bisa istiqomah Ustaz dalam hijrah dan semoga tidak balik lagi ke perbankan karena memang kerja di perbankan menggiurkan Ustaz dengan gaji yang sangat tinggi tapi Allah perangi. Mohon arahannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Bagaimana supaya kita istiqomah? Yang kau perlu kenal sama Allah. Engkau perlu juga tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini. Berapa banyak orang yang hartanya berlimpah ruah, tapi ternyata dia menderita. Dia nyaman, punya banyak fasilitas. Karena kalau bicara nikmat tadi, nikmat yang paling rendah itu harta. Setelah itu sehat. Mahal sehatnya. Setelah sehat itu aman. Setelah aman itu iman. Itu nikmat yang paling tinggi. Dan kita dapat rasakan yang orang-orang beriman itu nikmat hidupnya. Sedangkan orang yang berlimpah hartanya, tapi pelaku dosa, tidur pun sulit dia. Ambisi dunia membuat dia seperti minum air laut. Ambisi dia terhadap dunia membuat dia seperti keledai yang dipikirannya hanya kerja, kerja, dan kerja. Maka nasihat anak buat teman-teman yang hijrah, bacalah Al-Quran. Usahakan 1 hari 1 juz dengan arti. Engkau baca. Quran ini petunjuk. Kalau engkau ingin istiqomah, engkau harus baca buku petunjuk. Dan setiap hari engkau membaca 1 juz, ada banyak petunjuk yang engkau dapatkan. Kemudian yang kedua, engkau perlu melihat
Bagaimana orang-orang yang hijrah. Bagaimana perjuangan mereka. Mereka mengorbankan segalanya. Tapi mereka enjoy-enjoy aja kayak Bilal bin Rabah umpamanya. Nah, karena dia udah cinta sama Allah. Kalau bicara cinta, gunung ku daki, lautan ku seberangi. Semua dia kerjakan. Kau temukan cinta dengan baca Quran. Itu kalamullah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Di majelis itu, di mana malaikat-malaikat turun. Di mana rahmat Allah turun. Sakinah datang kepada mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka. Cari kawan yang baik dan terus berusaha. Perbanyak istighfar, perbanyak baca doa la haula wa la quwata illa billah. Insyaallah Allah berikan kepadamu keistiqomahan dalam hidup ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Teman-teman kajian online rahimani rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab langsung. Insyaallah tafadhol Bapak Wawan bisa diaktifkan mikrofonnya dan videonya jika antum ikhwan ya. Tafadhol Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Emda atas waktu yang diberikan. So, saya ada pertanyaan ya Ustadz. Jadi mengenai, boleh nanya dua ya Taj ya. Yang pertama adalah bahwa dulu waktu saya hijrah itu mungkin niatnya tuh belum sepenuhnya karena lillah. Karena dulu mungkin masih ada faktor karena jauh tempat. Tapi setelah diproses berjalan, kita belajar dan ingin mengubah niatnya yang benar-benar bahwa kita itu karena lillah yang sekarang. Nah itu gimana caranya? Terus yang kedua, kalau kerja di Bank Indonesia itu hukumnya gimana Ustadz? Mungkin itu aja, karena maaf, di Bank Indonesia kan ada Departemen Ekonomi Syariah. Nah apakah di situ hukumnya riba atau boleh atau gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, berkaitan dengan orang yang niatnya bukan karena Allah. Dan ternyata dia sadar bahwa dia salah. Apa yang harus dia lakukan? Dia bertobat. Karena dulu dia resign karena tempatnya jauh. Karena tidak nyaman. Kalau nyaman, dekat, maka dia akan tetap di sana. Maka dia hendak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuh. Menyesali, memohon maaf kepada Allah dan memohon ampun. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi hal itu. Adapun bekerja di Bank Indonesia, ya, tergantung di mana posisi dia. Tapi yang jelas, apabila keberadaan dia di tempat yang mendukung riba, menjalankan riba, maka dia akan dapat bagian dari dosa riba tersebut. Dan kita berharap ya, Bank Indonesia itu ya bank punya BI syariat ya. Karena yang menyebabkan banyak dari bank-bank syariat yang belum bisa full syariat. Karena BI-nya memang belum syariat. Sehingga dia ya yang menjadi apa? Sistem riba tetap riba. Jadi hendaklah kita menghindari dari semua yang berbau riba semaksimal mungkin. Jadi di BI pun ketika ternyata Anda nggak tahu apa sebenarnya dikerjakan di BI. Tapi yang jelas ketika tempat itu ada riba dan tempat itu menjalankan riba, maka seorang muslim hendaklah menjauh dan lari dari tempat-tempat itu.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Sekolah heran Ustaz. Ustaz mohon izin karena waktu sudah mendekati jam 9 kurang 5. Mohon arahnya Ustaz, apakah mohon izin ada beberapa penanya langsung diperkenankan atau tidak Ustaz? Mungkin 2 pertanyaan. Baik, selanjutnya dengan Aba Razan ya. Mohon maaf jika antum Ikhwan bisa diaktifkan videonya, jika antum Akhwat tolong di mute dulu, hanya speaker saja. Silahkan Bapak Aba Razan. Silakan Pak. Suaranya diaktifkan Pak. Iya, sudah aktif. Ya, silakan. Maaf, silakan Pak, suaranya putus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Silakan Pak. Iya. Apa hukumnya jadi profesi jadi wartawan, tetapi kadang dapat tugasnya itu menyelisih aturan, Ustaz. Kadang disuruh untuk meliput acara-acara haul, acara-acara Maulid Nabi, acara-acara konser musik kadang, atau bahkan sedekah bumi yang tidak sesuai anjuran gitu, Ustaz. Padahal profesi ini sudah lama berjalan, sudah 15 tahun lebih, dan jadi nafkah satu-satunya untuk keluarga gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Sebagai wartawan yang kerjanya meliput berita, peristiwa dan kejadian yang ada, banyak di antara kita yang meliput berita atau di antara wartawan ya, yang dia tidak belajar etika dalam agama. Terus terang Anda melihat kita harus belajar bagaimana Allah menceritakan peristiwa antara Nabi Yusuf yang diajak berzina sama majikannya. Jadi ada hal-hal yang boleh diberitakan, tapi tidak semuanya. Bicara ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika engkau memberitakan, maka beritakan peristiwa tersebut. Tapi ada narasi, engkau memberikan arahan, memberikan nasihat. Jadi menceritakan ada peristiwa ini, ya seharusnya seorang muslim ya belajar lagi ya untuk mengetahui apakah yang dilakukan sesuai dengan syariat atau tidak. Karena beritanya tetap ada. Kalau bicara berita, ya ada kejadian ini, ada kejadian ini. Tapi narasi dia yang membuatnya dan usahakan dalam semua peristiwa itu, baik tadi peristiwa umpamanya meliput tentang adanya konser musik, bagaimana dia memberikan arahan di narasi tersebut agar orang-orang itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga engkau menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah dalam mencari rizki. Bukan semuanya yang kau liput, yang penting orang senang, padahal Allah murka. Jangan sampai itu terjadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kesempatan untuk Akhwat. Tolong videonya dimatikan, hanya speaker saja. Ini pertanyaan terakhir dan insya Allah nanti ditutup oleh Ustadz. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang bertanya lewat chat, insya Allah kita jawab. Nanti kami diskusikan dengan Ustadz, insya Allah. Baik lewat chat WA maupun Zoom, nanti kita diskusikan dengan timnya Ustadz Syafiq. Selanjutnya untuk Akhwat, ada Ibu Yosi Cola, Akhwat ya insya Allah ya. Coy Yosi Cola.
Tolong videonya dinonaktifkan. Silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tafadhalina. Ustadz ingin bertanya, bagaimana apabila bekerja di bank muamalat? Apakah karena kan memang secara kalau saya lihat tetap ada bunga, tapi mungkin istilahnya yang berbeda gitu. Karena memang saya ini hijrah 2 tahun ini dan bulan kemarin mendapatkan tawaran di bank muamalat. Jadi sekarang posisinya saya bingung kesempatan ini mau saya ambil atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan bank syariah ya. Kita tahu bagaimana bank muamalat ini termasuk pioner ya. Termasuk yang memulai di bank syariah Indonesia ini sebelum yang lainnya. Dan harapan kita benar-benar syariah nantinya. Seperti itu. Kalau keberadaan seorang di bank syariah ini hanya untuk cari makan, maka jangan. Tapi kalau keberadaanmu di sana untuk memperbaiki, jadi ada keinginan memperbaiki, tadi ada akad-akad yang mungkin tidak sesuai dengan syariat, sesuai dengan kemampuan dia gitu. Karena kita perlu mendampingi ya, bank syariah ini supaya jadi syariat. Sehingga kalau dikatakan tadi masih ada bunga sebenarnya walaupun istilahnya berbeda, maka bagaimana nanti itu jadi hilang. Jadi bukan hanya istilah tapi memang benar gitu loh. Yang ada mudharabah, yang ada murabaha. Jadi kalau keberadaan kita di tempat itu hanya untuk cari makan dan kita nggak ngurusin lagi yang masalah pelanggaran-pelanggaran syariat, maka jangan. Tapi kalau engkau berada di sana, alhamdulillah engkau juga mau belajar, mau jadi tahu, oh ini akadnya nggak syariat yang seperti ini. Seharusnya dirubah. Semoga keberadaanmu di sana menjadi salah satu perjuangan. Sekali lagi, bukan hanya untuk cari makan dan harapan kita ya. Besar sekali harapan anak. Bagaimana bank-bank syariah ini benar-benar sesuai dengan syariah, yang mau tidak mau, ya BI-nya harus ada BI syariah nanti. Ya semua ke depannya. Tapi itu mungkin dapat Anda sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa buat teman-teman ya. Untuk mendoakan. Jangan berdoa untuk diri sendiri saja. Doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kalau kita melihat kondisi mereka. Maka insya Allah kondisi jamaah semua lebih baik. Lebih nyaman, lebih enak daripada saudara-saudara kita yang dibombardir. Yang rumah mereka hancur. Yang keluarga mereka mati. Yang mereka juga nggak tahu mau kemana, maka selalu berbaik sangka sama Allah SWT. Allahumma munzil al-kitab, mujriyas sahab, hazim al-ahzab, ihzim a'da'aka, a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri, ana kembalikan ke host. Jazakumullah khair.